Malam kok Abel, Aduh, ini mau tanya apa ya? beribu pertanyaan kok. Waduh, jangan beribu. Enggak, aman. Izin minta waktunya sebentar ya kok. Iya, boleh. Siap, selamat malam kok Abel. Terima kasih atas waktunya. Kami Selamat malam. kami dari kelompok Ethics ingin mewawancarai Iya. sebentar tentang bisnis Koko. Iya, boleh. Siap. Oke, bisa dimulai guys. Ini nggak on cam, tapi tugas etik kan harusnya on cam ya sih. Oh, bebas kok. Loh, oh, bebas. Iya, oke. Kok izin mulai ya? Iya, iya. Oke. Siap. Untuk pertanyaan pertama, untuk bisnis Koko ini, bisakah Koko bercerita sedikit tentang bagaimana berdirinya Wapsup hingga sekarang? Loh, jadi kalau WhatsApp sendiri itu kan kita bisnis yang dimulai dari mata Mm-mm. kuliah FEC. Nah, itu Ya, berdirinya kurang lebih ya sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, di situ kita dari awal sih memang komitmen buat berdiriin usaha WhatsApp itu 5 orang. Karena kan ada yang startnya dari 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, kita memang benar-benar pure dari awal start tuh 5 orang. Nah, di situ kita awalnya juga waktu di FEC kan bingung juga nih, ini kita ambil F&B tapi mau jualan apa gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita research awal, kita pikir-pikir apa sih produk yang mungkin eh, bisa dijual dan belum ada mungkin di UC waktu itu. Nah, ya udah kita kepikiran waffle karena waffle ini ternyata sebelumnya memang sebenarnya ada di UC, cuma kelihatannya setelah mereka masuk ke mata kuliah FVE atau ke EI itu kelihatannya berubah. Jadi produk waffle yang dari Adem malah jadi nggak ada. Ya udah kita coba aja waktu itu. Dan kita waktu itu kelihatannya waktu di FVC itu kan suruh cari hal yang membedakan nih produk kita sama produk yang lain. Di situ kita ya. lihat kalau produk kita apa enggak apa ya waktu itu belum nemu sih sebenarnya perbedaannya apa value yang bisa dapetin itu apa, cuma ya udah kita coba kita banyak mentoring sama dosen, akhirnya eh, kita kepikiran nih kenapa nggak kita bikin waffle yang free gluten free gitu kan. Nah, di situ kita coba, tapi seiring berjalannya waktu ternyata feedback yang didapetin nih tentang waffle gluten free ini memang beragam ya. Ada yang bilang oke, tapi majority itu malah bilang kalau waffle yang gluten free ini kurang apa ya? Bisa dibilang wafelnya malah kurang oke teksturnya waktu itu. Nah, di Mm-mm. situ akhirnya di mata kuliah FVA kok banyak mentoring lagi, banyak tanya-tanya sama dosen CB juga. Akhirnya akhirnya kita ubah dari yang waffle gluten free jadi waffle yang biasa aja malahan. Nah, tapi di situ kita dari ngubah konsep waffle kita juga ngembangin kroffel gitu kan. Jadi nggak semata-mata waffle aja, tapi ada inovasi lain. Nah, itu kroffel. Terus yang kemarin terakhir sampai dengan mata kuliah EI itu kita jual platter juga. Jadi kita inovasinya nggak stop di waffle aja. Ya ada kroffel, terus ada platter. Dan mungkin nextnya ke depannya bakal ada produk-produk lain yang bisa menambah ini inovasi, menambah income kayak gitu. Ya kurang lebih Jadi kayak gitu. harus lebih ini di apa? Penuh dengan inovasi serta kreatifnya juga ya kok ya. Iya, itu tuntutan tuntutan mata kuliah entrepreneurial ya sebenarnya Ya, oke kok. gitu. Boleh dilanjut. Halo, kok aku mau tanya, kayak bisnis ini pasti ada kan pro dan kontra tentang problem bisnis yang diangkat itu kayak apa aja gitu. Mungkin dari eh, pro-nya apa, kontranya apa gitu. Iya, Menurutku. waduh, kalau yang ini agak pertanyaannya agak berat ya. Cuma
Intinya kalian pasti nanti Oke. waktu ngejalanin bisnis pasti semua ada bukan pro dan kontra sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di mata kuliah ini kita kan sama-sama belajar ya. Intinya kita belajar supaya gimana sih kita bisa ngasilin produk yang oke, gimana sih kita bisa sustain. Terus kita kita kan kalau satu kelompok nanti misalnya at least kan kalian pasti nanti 3 orang. Nah, itu kan apa ya, nggak gampang gitu loh nyatuin pendapat dari 3 orang yang berbeda itu juga nggak gampang. Jadi Benar. kalian nanti kalau kelompokan bersama pasti kan juga ada perbedaan pendapat, ya miskomunikasi dikit-dikit itu wajar. Terus nanti kalau misalnya di suatu titik kalian nanti ada apa ya, ada hal yang mungkin kalian nggak, aku punya pemikiran gini tapi kok teman-temanku nggak support aku, ya mungkin apa ya, lebih ke ini aja sih, mau mengerti dan mau dimengerti, apa mau mengerti dan harus mau dimengerti juga, ya kurang lebih kayak gitu tuh. Intinya kalau kalian di dalam membangun bisnis apalagi bareng-bareng tuh pastiin kalian komunikasi itu yang utama deh, itu aja sih dari aku. Terus ini ditingkatkan lagi komunikasinya sama tim. Iya, Betul. iya, betul, betul. Komunikasi memang nomor satu. Kalau kalian komunikasinya nggak bagus, apa yang mungkin pemikiran kalian nggak tersampaikan ke teman-teman, itu bisa jadi malah miskomunikasi. Takutnya, takutnya kalau dari kejadian yang lalu-lalu tuh banyak banget mereka yang apa ya, komunikasinya jelek, terus kadang mungkin ada 1 atau 2 anak yang sebenarnya kurang perform, terus males-malesan malah mempengaruhi ke hasil kelompok. Nah, itu juga, Betul. wah itu juga merugikan sebenarnya. Jadi ya kita harus benar-benar lah kalau cari kelompok bisnis tuh diusahain dari mata kuliah FPC kalian udah tahu nih, wah ini orang yang tepat nih, bukan kelihatannya yang ini nggak apa, nggak masuk ke kategori yang oke gitu. Kalian harus pintar-pintar memilah lah, itu penting banget. Kalau enggak nanti kalian bakal kesulitan sampai di semester 6, terutama yang ngambil nanti apa mata kuliah EIS, bisnis kutua itu, kalau orangnya nggak bener-bener yang oke, itu nanti pasti kalian akan tersiok-siok lah gitu. Makanya itu perlu diperhatiin lah. Itu sih. Siap, kok. Thank you ya kok atas jawabannya. Iya. Boleh Eh, dilanjut. ini agak panjang nih, Kon. Yang pertama nih, cara pengelolaan keuangan di WhatsApp itu gimana? Hmm, Terus habis itu eh menanggapi konsumen. Jadi cara WhatsApp untuk menanggapi konsumen kan konsumen tuh berbagai macam ya, kok ya. Jadi ya, nanggep yang konsumennya gitu-gitu tuh gimana? Terus habis itu eh ketika produksi masuk itu gimana cara untuk mengatur keseluruhan prosedur bisnis di WhatsApp sendiri? waduh langsung dikasih 3 pertanyaan. Satu-satu. Oke, satu-satu. Jadi dari pengelolaan keuangan aja Ya, kok. mengatur keuangan mungkin. Mengatur keuangan ini sebenarnya basically itu bukan tugasku ya, karena aku di sini bukan CFO. Itu basically memang tugas dari CFO, dan memang Saya buat es eh, lelinan memang teh. kita nggak ini sih. Apa ya? Intinya gini, kalau ngatur keuangan itu pastikan kalian itu mempercayakan orang terhadap orang yang benar-benar bisa di apa percaya buat pegang uang. Karena intinya gini, kalau CFO sendiri itu sampai salah bikin perhitungan, atau misalnya kalau hitung-hitungan yang dihasilin sama CFO ini nggak bagus, takutnya kalian tuh nanti nggak bisa nentuin HPP, malah kalian ini bisnisnya jalan tapi kok laporan keuangannya nggak jelas, terus eh, hasil kerja kalian selama ini itu nanti takutnya malah nggak, nominalnya nggak sesuai gitu loh. Itu sudah banyak kejadian sebetulnya. Nah, intinya kalau CFO ini kalian harus trust sama benar-benar orang yang memang bisa handle itu, dan juga usahain setiap apa ya, setiap uang yang masuk itu kalau bisa di rekening bisnis. Jadi jangan pakai rekening dari pribadi seseorang. Itu takutnya nanti kecampur-campur malah. Jadi kita Iya. kalau mau nge-track uangnya malah susah.
Ini uangnya sekian masuk ke rekening ini lah. Lu kok ternyata waktu dicek, lu kok ada kecampur terus habis itu eh, kita mau ngambil uangnya malah ribut. Jadi kalau masalah keuangan ini ada masalah yang menurutku cukup sensitif. Jadi lebih baik benar-benar kita bisa make sure itu disimpan di rekening bisnis bersama. Itu jauh lebih bagus dibanding pakai rekening pribadi dan juga lebih bagus lagi kalau misal apa ya? Lebih bagus kalau misalnya itu setiap pemasukan tuh itu ada laporan per minggu. Itu kalau di WhatsApp sendiri ada hitung-hitungannya tuh per minggu. Jadi kita setiap seminggu sekali pasti kita cek pemasukan kita segini naik atau turun atau mungkin masih sama mirip-mirip. Jadi at least kita bisa monitoring itu. Nah, kalau untuk masalah keuangan seperti itu, Bang. Oke. Nah, sampai mana ya tadi? Sampai keuangan ya. Siap. Iya, sampai keuangan kok. Ya, terus yang kedua tadi gimana cara Ini itu. Iya, cara untuk ini loh kok ngurusin kayak konsumen-konsumen yang oh, berbagai macam. oh, Kayak oke. maksud Maya tuh mungkin bagaimana Koko dengan tim mengatur semua prosedur itu. Jadi kalau masalah itu sih itu bukan masalah yang terlalu gimana-gimana. Kalau buat bakso eh, konsumen selama ini sih kita kita kan pasti kalau nawarin gitu kan contoh ke Silviani nawarin gitu kan kita kan ini ya nawarinnya kita ada bagi sebenarnya ada plottingnya jadi kita nawarin ke siapa aja tuh udah kayak dibagi gitu loh ini sama ini yang nawarin siapa ini sama ini nawarin siapa jadi kalau untuk masalah komplain itu pasti ya ke yang nawarin tapi selama ini kalau kok dari kita sendiri konsumen yang komplain itu mostly kita gini sih kalau untuk kesalahan-kesalahan yang kecil, contoh kemarin nih sebenarnya sempat ada kejadian kayak waktu di buzzer nih kan, waktu di buzzer itu kayak misalnya ada apa ya, ada rambut gitu, itu kemarin sempat ada kejadian itu kan, aku nggak tahu secara pribadi itu bisa sampai ada rambut di makanan itu kayak apa, tapi ya kita ini aja sih kalau memang kita minta maaf pasti yang pertama sebagai sebagai awalan. Terus habis itu juga kita kalau memang itu parah ya udah kita mau nggak mau kita ganti rugi. Tapi kalau ganti rugi ini yang sudah pernah kita ini sih waktu itu ini kejadian udah lama banget sih. Ini malah waktu awal-awal itu ada yang beli waffle terus habis itu ayamnya ternyata waktu itu cuma dapatnya kecil atau ya apa ya aku lupa sih pokoknya ada permasalahan di daging wafelnya intinya itu nah di situ kita profesional kita minta maaf terus kita kembalikin kita refund kurang lebih kayak gitu kalau untuk masalah konsumen tapi kalau selama ini konsumen yang aneh-aneh sih nggak ada ya mereka semua kalau ada report atau ada komplain ya pasti mereka komplainnya baik-baik gitu nggak yang marah atau yang kayak gimana itu aja sih kalau lebih kayak gitu Baik kok, thank you. Boleh dilanjut. terus apa lagi tadi pertanyaan tiga ya kalau nggak salah Oh ya, apa Mai? atau Ini gimana caranya ngatur keseluruhan prosedur bisnisnya WhatsApp? waduh sebelum itu ya ini sebenarnya kalau pertanyaan yang ini cocoknya ditanyain ke CEO ku ya bukan ke aku karena aku CEO karena di sini nggak ada CEO ku ya udah aku bantu jawab secara singkat kurang lebih ya kan kita kalau Siap-siap. jualan gini sebenarnya lebih ada ininya ya ada kalau udah kayak semester 4 kayak aku gini itu sebenarnya sudah mulai ada yang eh, KPI kalian tahu KPI kan KPI itu lebih ke arah Key Performance Index ya jadi dari masing-masing dari kita itu performance-nya kita dilihat. Jadi kita tentuin KPI terus kita dilihat. Contoh nih, Abel gitu kan. Bisa menjual produk berapa? Misalnya dalam sebulan itu aku bisa menjual minimal 12 produk atau 12 piece ke 12 orang berbeda. Nah, aku sanggup apa enggak? Kalau ternyata aku enggak berhasil ya berarti aku
fail gitu. Itu contohnya. Nah, kalau fail gimana ya? Berarti penilaiannya berkurang otomatis kayak itu. Jadi masing-masing dari kita itu ada target-target tersendiri yang harus dipenuhi. Ya bukan harus dipenuhi, diusahakan untuk penuh. Tapi kalau misalnya fail ya kita evaluasi failnya kenapa, apa ya berbeda kan. Sometimes kita kalau kayak jualan gini atau ngejalanin bisnis kan nggak bisa dipredik ya. Kadang pasti ada aja masalah yang datang, entah mungkin kitanya juga eh, sibuk atau tiba-tiba jadwal kuliah berubah dan sebagainya. Itu kan nggak gampang ya buat ngejalanin bisnis sambil kuliah, apalagi kalau F&B itu jujur lumayan harus lebih ini sih, lebih diperhatiin lagi. Jadi ya kalau misalnya kita fail itu pasti kita dievaluasi kenapa. Intinya gitu. Pokoknya ujung-ujungnya semua itu ke komunikasi guys. Kalau misalnya kita fail ya kita harus komunikasiin apa masalahnya. Terus kalau misalnya kita berhasil ya kalian juga kalau ditanya kok ini bisa berhasil ya kita jelasin apa yang bikin berhasil selama ini ya kurang lebih kayak gitu aja sih intinya komunikasi keterbukaan dan juga mau menerima kritik dan saran gitu aja. Hmm. Oke, boleh dilanjut yang lain. Oh, ini satu anak pertanyaannya satu ya. Oh, ngeri, ngeri. Boleh, 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 boleh dilanjut. Oke, kok untuk di pertanyaan selanjutnya, selama menjalankan bisnis, apakah ada tantangan jika dikaitkan dengan mata kuliah etik seperti contohnya cultural issues, legal issues, ataupun accountability issues? Mungkin dari pandangannya Koko sendiri aja. Aduh, kalau yang ini sih em, apa ya? Kalau untuk selama ini perjalanan WhatsApp dikaitin sama aspek tersebut sih menurutku nggak nggak ini sih nggak terlalu apa ya nggak terlalu terlihat secara langsung basically tapi kalau kalian tanya misalnya dalam bisnis yang majority yang ada di UC itu mereka mungkin lebih ke faktor yang kedua sih yang legal issues itu legal issue di sini itu lebih ke ini ya beberapa bisnis itu sebenarnya kita tuh dituntut buat sertifikasi. Nah, di sini nanti kalian juga bakal sertifikasi sebenarnya. Mau nggak mau nanti pasti akan ada masanya. Cuma sertifikasi itu jadi apa ya hal yang tantangan lah buat tiap kelompok-kelompok bisnis di UC karena sertifikasi itu kita tahu sendiri ngurusnya nggak gampang apalagi F&B itu pendingnya tuh kadang bisa lama dan tergantung kalau kalian mau ngurus sertifikasi masalah landasan hukum yang legalnya gimana itu sulit sih sulit juga kalau di UC karena UC ini apa ya mereka tuh pengennya kita ada sertifikasi yang jelas, cuma prosesnya di pemerintahannya waktu kita masukin itu ternyata lama, bisa 8 bulan, ada yang setahun. Bahkan ada yang ketolak setelah sekian lama, ketolak. Ya, nah, itu yang agak sulit di situ sih. Jadi lebih ke menurutku permasalahan yang dihadapin ini lebih ke bisa dikaitinnya sama legal issue. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Boleh dilanjut, guys. Eh, bisnis workshopnya Koko ini kira-kira bakal berjalan selama semester kuliah aja atau bakal dijadiin mata pencarian juga waktu lulus Wah, nanti? waduh. Kalau yang ini pertanyaan yang ini aku basically belum bisa pastiin ya karena kan itu kan masih ke depannya kita nggak bisa tahu sih kalau masalah yang ini pokoknya yang jelas kita untuk sekarang fokus aja kalau itu nanti mau misalnya mau dilanjut setelah kuliah atau misalnya nggak dilanjut itu kan eh, kita nggak bisa maksain ya tiap orang kan masih punya ininya masing-masing. Jadi kita kan pasti punya hal yang ingin dicapai. Nah, untuk itu aku belum bisa jawab sih. Jadi pokoknya yang jelas untuk semester depan kita masih ada dan kalian jangan lupa order itu aja. Ya, gitu.
Dilanjut, guys. Boleh dilanjut. Oke, kok berarti untuk sementara ini hanya untuk perkuliahan dulu ya, dan masih sambil mempertimbangkan apakah kedepannya bisnis ini tetap berlanjut atau gimana, masih belum tahu gitu ya kok. Ya, belum bisa memastikan secara langsung ya, soalnya kan apalagi nanti di semester 7 tuh kita itu dituntut buat magang sebenarnya. Jadi takutnya kalau aku bilang ini bakal dilanjut perkuliahan aja, ternyata waktu nanti setelah kita magang kita lebih prefer buat lanjutin. Atau sebaliknya, setelah kita ikut magang, kita lebih prefer buat langsung kerja atau dibanding fokus ke bisnis websitenya. Jadi kita nggak bisa pastiin buat itu sih. Tapi yang jelas selama kita sampai semester 6 pasti kita berusaha buat tetap fokus sama ngejalanin bisnis dan mengengage orang-orang buat tetap beli di website. Itu aja sih. Oke. Berarti kalau misalnya nanti kan semester 7 itu magang ya, berarti kalau bisnis yang di jalan ini berarti kayak untuk sementara nggak berlanjut dulu dan menjalani Nah, magang dulu. nah, Mungkin setelah baru lanjut dulu lagi gitu. nah itu juga aku belum tahu mekanismenya gimana. Soalnya kan belum ada belum ada info yang lebih detail terkait magang itu bakal nanti gimana. Tapi mungkin aja kita nanti waktu di semester 7 kita udah hire orang kalau buat ngejalanin bisnis website. Jadi kayak ada semi autopilot lah. Kan kalau kita kerja sendiri lama-lama sampai Berarti magang kita perlu kerja. Ya, ya tetap bakal jalan, cuma mungkin sistemnya semi autopilot dan nggak bikin kita exhausting, kita jadi kelelahan. Itu aja sih. Oke. Itu dulu dari pertanyaan kelompok kami. Terima kasih banyak kok Abdel atas waktunya kok. Semoga Nah, bisnisnya berjalan dengan lancar sekali kok. Good luck. iya, betul. Thank you Kalau kok. jalan dengan lancar, jangan lupa beli ya. Iya kok. Enggak, Enak kok, aku harus pernah beli. opo iyo. Enak. Aku suka yang ini. Bolognese Saya chickennya paling enak. suka Enak. krovelnya. Krovelnya paling Aduh. enak. Kravel, bolognese. Tapi sekedar informasi, bolognese ini yang waffle kita nggak lanjut, guys. Waffle memang nggak kita lanjutin sih. Sebenarnya itu lebih ke faktor teknis aja sih. Kita kan kita ngerasa kalau waffle ini mungkin ada kalanya itu kita rame banget, tapi kadang kalanya tuh sepi banget. Jadi kayak nggak bisa dipredik gitu loh. Dan kita lebih pengen nyoba buat ekspansi ke platter sebetulnya. Oleh sebab itu kemarin kita jualan platter. Berarti wafelnya udah tidak tersedia, tapi krovelnya masih ada. Oh ya, Kravel, Kravelnya tetap kita pertahanin karena kita merasa Kravel itu oke banget sih untuk saat ini. Penjualan Ya, terbesar masih ya. Oke. Soalnya krovelnya menurut saya yang pernah saya order sama Koko juga, dan yang saya lihat juga krovelnya biasa lebih banyak peminatnya dan juga lebih disukai sama kalangan-kalangan remaja, terutama anak UC juga, ataupun mungkin anak-anak remaja yang di luar UC juga suka. iya bener, Kravel itu lebih ini sih, orang-orang kayak Benar. nyoba tuh bilang kok enak Kravelnya. Kalau wafelnya tuh waffle ini sebenarnya banyak, cuma lebih repotnya mungkin di kitanya aja gitu. Jadi karena udah mulai semester tua ya, jadi mulai menghemat tenaga. Oke, jadi kami telah mewawancarai salah satu anggota dari bisnis website tersebut, dan
ia bernama Ko Abel, merupakan COO dari WhatsApp. Intinya selama proses perjalanan bisnis mereka hingga bisa sampai sekarang ini, pastinya dilalui dengan berbagai macam rintangan apapun itu, tetapi dari itu semua dibalik proses usaha dan sebuah pembelajaran yang mereka telah lakukan akan membuahkan sebuah keberhasilan hingga seperti sekarang ini. Terima kasih.